sahabat UNES, salam konservasi. Selamat datang di Suara Konservasi dari Kampus Untuk Negeri bersama aku Evan Dan aku Alia. Di episode kali ini kita nggak bahas teori yang berat, tapi kita bakal ngobrol santai tentang gimana 3 pilar konservasi UNES bisa hidup dalam keseharian kita lewat aksi yang nyata dari anak muda yang luar biasa. Betul banget, hari ini kita kedatangan 3 narasumber keren yang masing-masing mewakili semangat dari 3 pilar konservasi UNES. Kita sambut dulu, ada Aulia, aktivis lingkungan muda yang lagi aktif di gerakan Green Youth Movement. Halo semuanya, salam sehat. Kenalin, nama aku Aulia. Lalu ada Cia, anggota parlemen muda yang lagi gencar-gencarnya kampanye anti korupsi di bangku kuliah. Halo, terima kasih atas kesempatan buat hari ini ya. Dan yang terakhir ada Rafa, relawan kebencanaan yang sudah sering turun langsung ke lapangan waktu tanggap darurat kebencanaan. Halo semua, saya berbagi cerita tentang lapangan dan semangat gotong royong. Oke, kali ini kita bakal tanya-tanya ketiga narasumber kita. Pasti teman-teman dan juga para pendengar ini sudah nggak sabar dengerin cerita dari masing-masing, dari Aulia, Cia, ataupun bahkan Rafa. Oke, kita mulai dulu dari Aulia. Sebagai aktivis lingkungan ya Aulia, gimana sih rasanya jadi bagian gerakan anti konservasi? Seneng dong, seneng banget. Kan banyak pengalamannya juga. Tapi jujur, sebelumnya tuh aku cuman suka nanam pohon doang nih. Ya, cuman habis itu aku sadar kalau konservasi tuh bukan cuma tentang nanam pohon doang. Kita juga harus selain lingkungan dan sumber daya alam, kan pilar konservasi di UNES kan ada banyak. Jadi aku tuh mulai ngajak teman-teman gitulah buat menggerakkan gerakan konservasi juga, kayak membuang sampah pada tempatnya, terus bawa bekal sama minuman sendiri untuk ngurangin sampah plastik gitu. Ya, jadi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu ya Aulia ya? Iya, benar banget. Wah, keren banget nih. Jadi bukan cuma ngomong tapi langsung praktek ya guys. Iya, konservasi, karena UNES sendiri itu kan base-nya konservasi ya kan, benar banget. Dan aku tuh percaya kalau kita bisa menjaga alam, itu artinya sama aja kita kayak menjaga diri kita sendiri. Salut banget aku sama Aulia. Jadi pendidikan konservasi itu gak berhenti hanya di ruang belajar aja, tapi kita bisa mulai dari perilaku kecil yang kita ulang terus setiap harinya. Benar banget. Sekarang kita ke Cia. Kamu dikenal sebagai politikus muda yang anti korupsi nih. Gimana sih awalnya bisa bergerak ke arah sana? Awalnya sih aku risih ya, karena praktek korupsi itu merajalela, bahkan sampai ke unit terkecil kayak kelas. Nah terus aku mulai mempraktekkan buat nggak titik absen, nggak mencontek waktu ujian juga, dan juga gue jadi lebih jujur karena aku percaya bahwa kita tuh nggak harus selalu nyalain pemerintah kok guys. Kita bisa merubah kebiasaan diri kita menjadi pribadi yang lebih jujur gitu. Oh my god, aku salut banget sama kamu karena anak-anak muda zaman sekarang tuh jujur udah banyak banget yang mulai mempraktekkan korupsi kecil dari kayak titip absen gitu kan ya teman-teman. Itu sering banget sih ditemuin di kelas-kelas gitu. Iya, jadi sebenarnya semangat anti korupsi itu juga bukan hanya untuk penjabat ya, tapi untuk semua orang, apalagi kalau misalkan kita ini yang bakal nantinya memimpin negeri kan ya. Jadi kita harus belajar untuk menahan diri agar tidak melakukan hal-hal tercela seperti gitu. Betul banget nih Alia. Dimulai dari diri sendiri ya. Ya betul, dimulai dari diri sendiri. Karena korupsi itu tuh nggak mungkin muncul gitu aja guys. Korupsi itu muncul karena adanya celah dan juga karena keserakahan manusia. Nah, melalui pilar konservasi UNES, kita tuh dilatih buat jadi lebih jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Sehingga aku percaya bahwa generasi muda bisa jadi titik balik buat memperbaiki integritas yang ada di kampus kita ini. Setuju banget nih Cia. Kadang orang pikir hal kecil itu nggak penting, padahal dari hal kecil itulah karakter kita ini bisa tumbuh. Yes, betul. Wah, dari tadi kita dengerin cerita dari Aulia dan Cia, sangat menarik tentunya ya teman-teman, menambah sekali informasi untuk kedepannya kita. Nah, pilar konservasi UNES itu kan ada 3 nih. Yang tadi tentang lingkungan sudah disebutkan oleh Aulia, anti korupsi sudah disebutkan oleh Cia, dan yang terakhir kita akan tanya tentang kebencanaan. Nah, di sini ada Rafa, teman-teman. Sekarang giliran kamu nih Rafa, si relawan tangguh yang udah sering banget ikut turun ke daerah bencana. Aku mau tanya, cerita yang paling berkesan dari kamu selama menjadi relawan kebencanaan ini apa sih?
Sebenarnya pengalaman yang berkesan itu banyak, tapi ada satu yang paling aku ingat, yaitu waktu aku bantu di daerah banjir di Demak. Oh Nah, iya, sering banget tuh banjir di situ. sering banget itu. Nah, waktu itu aku lihat bagaimana solidaritas masyarakat itu benar-benar luar biasa. Walaupun mereka sama-sama kena dampaknya, tapi mereka tetap bisa saling bantu gitu. Iya, berarti nilai gotong royongnya tuh kuat banget gitu ya di situ. Iya. Bener banget. Nah, dari situ tuh aku sadar pendidikan kebencanaan itu bukan soal evakuasi, tapi juga soal empati dan kesadaran sosial juga. Benar. Iya, Dari masyarakatnya sendiri ya. Gitu. Betul. Bener banget nih. UNES kan juga punya pilar pendidikan kebencanaan juga ya. Iya, Iya. di situ kayaknya kita belajar nggak cuman buat mitigasi tapi juga buat Pencegahan. iya, pencegahannya gitu. Nah, bener banget. Tujuannya itu supaya mahasiswa gak cuma tahu teori tentang mitigasi, tapi siap terlibat dan tangguh secara mental juga. Nah, misalnya ngerti jalur evakuasi, dan ngerti cara penggunaan P3K, dan bisa mendukung orang lain dalam keadaan krisis. Oh, bener banget, aku salut banget jujur ya sama tentang kebencanaan ini, apalagi yang tadi di Demak, karena walaupun yang lainnya juga lagi sama-sama susah, itu tuh mereka tidak menghilangkan sikap empati, gotong royong dan simpati mereka walaupun dalam keadaan krisis gitu loh. Dan ini tuh esensi banget dari konservasi manusia. Wah, dari cerita Aulia, Cia, dan Rafa, aku ngerasa banget ya 3 pilar konservasi UNES itu saling menyambung satu sama lain. Iya, jadi pendidikan konservasi itu ngajarin kita peduli terhadap lingkungan, anti korupsi, ngajarin kejujuran, pendidikan kebencanaan, dan mengajarkan rasa empati serta tangguh menghadapi keadaan. Semuanya terbentuk karakter konservatif yang utuh. Dan nilai-nilai konservasi, sifat-sifat konservasi itu gak bisa langsung kita tanamkan di masing-masing individu. Kita harus mulai dari hal-hal kecil dulu. Jadi nanti lama-kelamaan akan jadi kebiasaan gitu. Otomatis kebiasaan yang positif dong. Iya pastinya lah. Contohnya aja kayak buang sampah, meskipun itu sepele lah ya, tapi itu juga bisa jadi cermin integritas dari diri seseorang. Betul banget. Dan jangan lupa yang paling penting itu kita jangan nunggu krisis atau masalah dulu baru kita tuh sadar. Jadi kita itu mulai dari sekarang dan kita tuh juga udah mulai dari diri sendiri gitu. Iya, wow, hari ini narasumber kita tuh membawakan materi yang sangat-sangat berisi ya, dan sangat informatif sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi tentang Aulia yang menjelaskan tentang lingkungan, terus juga Cia yang menjelaskan tentang anti korupsi, dan Rafa yang menjelaskan tentang kebencanaan. Nah, dari situ kita mungkin bisa mengambil sisi positifnya untuk menerapkan yang tadi kalian dengar di kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman karena sudah menyempatkan diri untuk hadir ke dalam acara podcast hari ini. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi tentang 3 pilar konservasi kepada kalian untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, kami akhiri untuk podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam konservasi. Bye-bye.